Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Pak Mugi Prasetyawan sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal perancangan aplikasi Revora Reservation Food ITERA untuk kantin di ITERA dengan metode Extreme Programming. Studi kasusnya kantin ITERA. Perkenalkan, nama saya terlebih dahulu yaitu Irwan Ferdi Kuswendi dengan NIM 121140008. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Kantin merupakan suatu tempat penjualan makanan dan minuman. Dalam bahasa Belanda, kantin disebut sebagai kantin. Kantin adalah sebuah ruangan di dalam sebuah gedung seperti di sekolah, kampus, atau kantor, yang tentunya dapat digunakan oleh pengunjung untuk makan dan minum. Selain itu, seringkali mahasiswa menghadapi kesulitan menemukan makanan dan minuman yang mereka cari karena adanya keterbatasan stok dan mengantri terlalu lama. Dari permasalahan tersebut, kami menyediakan suatu solusi, yaitu merancang aplikasi sebuah e-kantin atau kantin online dengan metode extreme programming yang dapat digunakan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman serta melakukan pembayaran secara online. Untuk penjual, mereka bisa menambah menu dan menetapkan harga serta mengedit stok menu yang ada. Aplikasi akan menampilkan stok makanan jika masih ada atau sudah habis, serta menyediakan jasa antar ke tempat tertentu dengan jarak yang dibatasi sekitar area instansi sehingga pelanggan memiliki dua opsi, yakni mengambil makanan secara langsung atau dikirim ke tempatnya. Untuk studi kasus, kami bekerja sama dengan kantin dan koperasi konsumsi di Institut Teknologi Sumatera dalam perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi ini diharapkan bisa mempermudah dalam pembelian makanan dan minuman di kantin ITERA maupun di koperasi. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi, maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengembangkan aplikasi kantin di ITERA. Yang kedua, bagaimana memberikan pengguna informasi yang jelas tentang menu yang tersedia dan stok yang ada, serta variasi pilihan makanan dan minuman. 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang aplikasi kantin yang layak dan dapat diterapkan di kantin Institut Teknologi Sumatera untuk memudahkan pengguna dalam memesan makanan dan minuman. Yang kedua, memberikan pengguna informasi yang jelas tentang menu yang tersedia dan stok yang ada, serta variasi pilihan makanan dan minuman dengan menggunakan aplikasi kantin. 1.3 Batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang akan dikembangkan menggunakan metode extreme programming. Yang kedua, perancangan aplikasi ini hanya berlaku untuk kampus Institut Teknologi Sumatera. 1.5 Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan tidak perlu lagi menghabiskan waktu lama di antrian karena pelanggan bisa memesan makanan secara online tanpa menunggu di kantin. Yang kedua, pelanggan dapat dengan mudah mengakses menu, melihat stok, dan memesan makanan dari mana saja, kapan saja, dan tanpa harus datang langsung ke kantin. Bab 2, tinjauan pustaka. 2.2.1, perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi dapat dijelaskan sebagai proses pendefinisian yang akan dikembangkan menjadi suatu aplikasi. Penjelasan ini merujuk pada konsep perancangan aplikasi yang diungkapkan dalam jurnal yang ditulis oleh Nurlela dan rekan-rekan pada tahun 2020. Perancangan aplikasi merupakan suatu rencana yang telah disusun dan melibatkan pemodelan untuk suatu aplikasi kantin yang akan mewakili aplikasi yang sedang dikembangkan. 2.2 Extreme Programming. Extreme Programming atau XP adalah suatu pendekatan pengembangan aplikasi yang berasal dari metode Agile. Ken Beck memperkenalkan metode Extreme Programming pada tahun 1999. Metode ini memiliki kemampuan untuk mengurangi siklus perubahan yang lebih singkat.
Selain itu, metode ini juga cocok untuk menanggapi perubahan permintaan dalam waktu yang singkat. Dalam proses perkembangannya, Extreme Programming lebih berfokus pada aktivitas pengkodean sebagai kegiatan utama. Extreme Programming terbukti efisien, terutama ketika diterapkan dalam tim pengembangan kecil hingga menengah, di mana resiko yang dihadapi lebih cenderung kecil dan fleksibilitasnya meningkat. 2.2.3 Use Case Diagram. Use Case Diagram suatu representasi grafis yang menggambarkan kebutuhan fungsional dan perangkat lunak. Penggunaan diagram kasus, pengguna juga dapat merinci cara kerja suatu perangkat lunak. 2.2.4 Activity Diagram. Activity Diagram mengilustrasikan perilaku suatu perangkat lunak tanpa memperhatikan pemicu dari proses tersebut. Selain itu, diagram aktivitas juga mempresentasikan perilaku suatu proses yang terjadi, dan penggambaran tersebut sesuai dengan urutan proses yang berlangsung. 2.2.5 System Usability Scale atau SUS. Dalam jurnal yang disusun oleh James, dibahas tentang System Usability Scale atau SUS. Ini di mana metode ini membantu dalam pengembangan sistem informasi dengan memberikan pengguna pengalaman langsung terkait kegunaan dan manfaat dari sistem informasi. Usman dan rekan-rekannya juga menegaskan bahwa tingkat ketergunaan atau usability suatu sistem informasi adalah faktor krusial yang mempengaruhi pada kemampuan pengguna dalam mengoperasikan dan kemudahan pengguna. Dalam buku karya Dr. Tenia 2021 disebutkan bahwa teknik pengumpulan data sangat umum dalam metode ketergunaan adalah melalui kuesioner yang diberikan langsung kepada pengguna. Selain itu dijelaskan bahwa jumlah responden yang relatif sedikit sudah cukup untuk memberikan gambaran proporsi antara pengguna dan sistem informasi. Bab 3 Metodologi penelitian. 3.1 Alur penelitian. Pada penelitian tugas akhir ini, alur penelitian digambarkan dalam sebuah diagram alir atau flowchart. Tahapan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang dapat diselesaikan melalui penerapan ilmu yang telah dipelajari dalam bidang informatika. Selanjutnya, peneliti melakukan studi literatur terkait sistem informasi yang akan dikembangkan. Dalam diagram alir tersebut, peneliti memilih metode perancangan dari metode Agile, yaitu metode Extreme Programming. Berikut alur dari penelitiannya, yaitu yang pertama dari mulai, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya studi literatur, perancangan sistem informasi planning, perancangan sistem informasi desain, usability evaluation, sistem usability, yang terakhir selesai. 3.2 Penjabaran langkah penelitian. Berdasarkan gambar 3.1 yang memperlihatkan diagram alur pengembangan sistem, beberapa langkah kunci dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan kuesioner, studi literatur, penerapan metode extreme programming, dan perancangan sistem informasi. Rincian terkait setiap langkah utama tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan berikutnya. 3.2.1 Identifikasi permasalahan. Permasalahan ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang dapat diatasi dengan metode yang telah diperoleh selama ini. Pada tahap ini akan ditentukan bidang ilmu yang telah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diinvestigasi. 3.2.2 Studi literatur. Penelitian pada tahap ini menggunakan analisis literatur sebagai upaya untuk mendukung pengembangan sistem. Studi literatur ini menjadi sangat signifikan dalam memahami landasan teoritis yang diperlukan oleh peneliti untuk membangun sistem. Selain itu, melalui studi literatur, peneliti dapat menemukan proses-proses yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini. 3.2.3 Penerapan metode extreme programming. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, direncanakan pengembangan sebuah sistem informasi berbasis web atau aplikasi. Implementasi sistem informasi tersebut diharapkan mampu menangani kendala yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam perancangan sistem informasi ini, metode extreme programming akan diadopsi dengan penekanan pada pengembangan kode, program untuk konstruksi sistem informasi. Selain itu, fase pengembangan sistem informasi ini akan melibatkan uji coba untuk memastikan bahwa semua kebutuhan telah ditentukan dapat terpenuhi.
3.3 Metode pengembangan. Dalam penelitian tugas akhir ini, metode pengembangan yang digunakan adalah extreme programming, dan alur pengembangan tersebut dapat dijelaskan melalui gambar 3.1 yang tadi. Selanjutnya 3.3.1 Planning atau perancangan sistem. Tahap perancangan merupakan langkah awal dalam progres pengembangan dengan metode extreme programming. Pada tahap ini, fokus utama adalah mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna dan menganalisis hasil dari kebutuhan pengguna tersebut. 3.3.1.1 Kuesioner. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat kuesionernya. Sebagai contoh, pertanyaan pertama, seberapa sering Anda mengunjungi kantin ITERA dalam seminggu? Didapatkan bahwa sebesar 53,1% mahasiswa mengunjungi kantin ITERA sebanyak sekali atau lebih dalam seminggu, dan sisanya tersebar di antara sering atau jarang ke kantin. Dapat disimpulkan bahwa banyak mahasiswa yang setidaknya pernah ke kantin dalam seminggu sekali. Berikut pertanyaan kedua dan ketiga dan keempat dalam kuesioner saya. Selanjutnya 3.3.1.2 Use Story. Use Story adalah hasil dari analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang belum terklarifikasi. Output dari kuesioner telah dikelompokkan menjadi dua jenis kebutuhan utama, yaitu kebutuhan fungsional dan fungsional. Rincian user story dari hasil kuesioner tertera dalam tabel berikut. Berikut adalah tabel 3.2 use story-nya. Kemudian 3.3.1.3 kebutuhan fungsional. Berdasarkan hasil history yang telah diperoleh, beberapa kebutuhan fungsional dari pengembangan sistem informasi berbasis aplikasi teridentifikasi detail. Kebutuhan fungsional dari sistem informasi ini dapat ditemukan dalam tabel berikut. Kebutuhan fungsional yaitu F01 sistem dapat mengenali setiap akun dari pengguna informasi, F02 sistem dapat melakukan update pada akun jual, dan selanjutnya. 3.3.1.4 kebutuhan non-fungsional. Berdasarkan hasil history, beberapa kebutuhan non-fungsional dari pengembangan sistem informasi ini dapat ditemukan dalam tabel di bawah ini, yaitu ada parameter usability dan performance. Selanjutnya, desain atau perancangan sistem. Tahap perancangan merupakan fase di mana perancangan sistem informasi yang akan dikembangkan digariskan sebagai pedoman dalam proses perkembangannya. Dalam tahap ini, beberapa diagram seperti diagram use case dan diagram aktivitas dihasilkan. Selain itu, perancangan ini juga mencakup perancangan alur proses penggunaan dan perancangan antarmuka sistem informasi. 3.3.2.1 use case diagram bisa dilihat di gambar tersebut ya. Saya menggunakan 4 aktor, yaitu admin, konsumen, dan driver. Admin yaitu membuat akun dan mengelola server. Konsumen bisa membuat pesanan, membatalkan pesanan, dan menerima. Driver mengirim dan mengambil pesanan. Penjual membuat makanan dan memasukkan menu makanan dan update stok. Selanjutnya 3.3.2.2 activity diagram. Bisa dilihat activity diagram di gambar sebelah kanan, yaitu aktivitas saya ada konsumen, sistem, penjual, dan driver. Konsumen yaitu membuka Revora, kemudian menampilkan halaman Revora, kemudian login, halaman login, memilih makanan, dan setelah memilih makanan akan diverifikasi oleh penjual makanan. Penjual akan membuat makanan dan driver akan mengambil makanannya. 3.3.2.3 perancangan antarmuka interface. Untuk sebuah sistem informasi memerlukan antarmuka yang dapat ditampilkan pengguna. Antarmuka ini bertujuan untuk meningkatkan ketergantungan pengguna terhadap sistem informasi. Berikut tampilan dari user interface atau interface dari aplikasi saya, yaitu yang pertama ini pembeli, pembeli, halaman awal. Kemudian di sini ada tampilan login dan home screen dari pembeli. Kemudian ada informasi akun, kemudian kategori, ada checkout, kemudian ada promo di sini, ada lokasi, ada detail pesanan, kemudian ada login dari penjual, ini dari fitur penjualnya, kemudian fitur penjual, detail pesanan. Kemudian 3.4 usability evaluation. Untuk evaluasi desain kami menggunakan metode SUS untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap desain yang telah dikembangkan. SUS, untuk metode SUS kami menggunakan 10 buah pertanyaan.
saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Yang kedua, saya merasa sistem ini sulit digunakan. Yang ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan. Yang keempat, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi untuk menggunakan sistem ini berlanjut. Yang kelima, saya merasa fitur-fitur yang disediakan pada sistem ini sudah cukup memadai. Yang keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak selaras dalam sistem ini. Yang ketujuh, saya merasa orang lain akan cepat memahami. Yang kedelapan, saya merasa sistem ini membingungkan. Yang kesembilan, saya tidak merasa adanya hambatan. Yang kesepuluh, saya perlu waktu untuk membiasakan diri. 3.5, sistem usability. Saya mengambil 3 sistem usability, yaitu useful, usable, dan used. Used. Berikut presentasi proposal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.